Prinsipnya adalah saya memegang erat nama itu, mengangkatnya, terus saya membawanya. Membawa kan berarti kemana-mana kita bawa. Jadi kemana-mana kita membawa nama itu loh. Ini penting, ini cap ya. Sama seperti Daniel kalau nggak salah, para malaikat diutus untuk memberi cap T, huruf taf, kepada dahi orang-orang benar. Nah sekarang kita memegang nama itu, mengangkatnya dan membawanya kemana-mana berarti. Karena kalau kita lepaskan berarti kita pindah agama, pindah Tuhan. Jadi nama ini terus-menerus ada. Ini yang beban mental itu. Jadi kemana-mana pun kita melakukan apapun, nama itu berdiam karena kita yang pegang. Itu perintah ketiga, kita memegang, disuruh memegang nama itu. Kalau kita mengucapkan ilah lain dengan hormat, berarti kita membuang, tidak lagi memegang nama yang asli. Maka ini pelanggaran hukum ketiga yang serius ternyata. Karena ternyata perintahnya adalah memegang, mengangkat, lalu membawa. Bukan sekedar soal nyebut, tapi memegang, ada kata memegangnya. NS itu tadi. Nasanya itu awalnya memegang dulu. Jadi kalau kita nggak memegang, apalagi menggantikan. Jadi misalnya di ada Allah huruf besar semua. Jadi Yehovahnya diganti dengan Allah huruf besar. Ini sudah pelanggaran ini tidak memegang, membuang, melepas, bukan memegang. Jadi itu deklarasi bahwa nama Tuhan kita Allah, bukan Yehovah. Nah, gitu. Itu dosa serius kepada hukum ini, hukum ketiga gitu. Jadi dari terjemahan maka saya juga sedang berusaha menerjemahkan ke literalnya. Jadi video di YouTube yang Translation Diary itu akan terus dilanjutkan dalam misi ini, dalam visi ini, bahwa diusahakan kalimat-kalimat yang ada itu literal, mendekati makna asli gitu ya. Sebisa mungkin gitu ya. Karena tidak mungkin 100% makna asli, tidak bisa, tapi mendekati kan bisa. Karena atau itu nanti mungkin akan bisa menghasilkan terjemahan-terjemahan lain yang lebih luas gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi harus ada core-nya dulu, dasar yang literalnya harus ada dulu. Nah itu. Ini yang saya jadikan roadmap gitu ya. Jadi dalam pembahasan doktrin atau ajaran kita menggunakan terjemahan kita sendiri gitu ya. Bukan terjemahan yang lain gitu. Kalau saya ya langsung ke bahasa asli gitu. Tapi nanti kan tidak mungkin harus saya terus. Jadi harus pemahaman ini harus diwujudkan dalam suatu terjemahan. Sebenarnya saya pengen ada yang bantu lah gitu ya. Kalau teman-teman bersedia menyediakan waktu gitu. Jadi bisa bantu di translation. Tidak harus Ibraninya karena nanti ada tahapan Inggris ke Indonesianya. Jadi kalau ada yang bersedia bantu, berdedikasi, akan lebih cepat nutup ya. Karena kan yang ada sekarang masih campur-campur ya. Ada yang ILT, ada yang Khabat gitu. Jadi ya kurang bagus lah. Jadi nanti kalau PB pengen saya dari Murdoch atau dari Etheridge, dari itu kan Inggrisnya Pesita, kita pakai itu. Jadi kita nggak terlalu pusing nanti dengan yang Yunani. PL akan pakai kabat.org, dari Inggrisnya diterjemah ke Indonesia. Nanti tugas saya ngecek gitu ya ke Ibraninya gitu. Seperti itu. Nah, ini jadi roadmap tentang terjemahan itu salah satu bagian dari menaati perintah ketiga gitu. Karena ternyata perintah ketiga itu tidak sekedar bunyi, membunyikan atau menyebut, tapi memegang, mengangkat, membawa. Seperti itu. Ya itu mungkin jawaban saya untuk tadi ada pertanyaan Anjar, praktisnya bagaimana? Praktisnya ya saya harus membuat terjemahan. Itu praktisnya. Kalau saya ya, nanti mungkin teman-teman punya pergumulan sendiri, aku juga tidak tahu nanti bentuk jelasnya akan seperti apa. Ya, dari saya itu silakan mungkin pertanyaan, tanggapan, komentar yang lain silakan.